Halo Bapak Ibu dan Saudara semua, jumpa lagi dalam video saya kali ini. Terimalah salam pembuka dari saya, Sotihontu Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, salam kebajikan, Wita Tung Tien. Sebelum dimulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk kita semua. Pulau Bali, Pulau Dewata, pakai kacamata di Pantai Kuta. Jumpa lagi kawan semua, saatnya kita belajar bersama. Saya akan share materi kita. Baik, perkenalkan, saya Pandita Muda Singgih Prayityo, Sarjana Ekonomi Akuntansi. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan di program studi Magister S2, Pendidikan Agama Buddha, Keagamaan Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu materi pendidikan yang sangat penting dan menarik buat kita ketahui bersama. Bagi ilmuwan pendidikan, terutama ilmuwan administrasi pendidikan, pemahaman yang memadai terhadap kebijakan publik atau public policy, khususnya kebijakan pendidikan atau educational policy, merupakan kebutuhan agar mampu menjadi perumus kebijakan pendidikan yang handal, sekaligus menjadi pengoreksi atas berbagai kebijakan pendidikan yang dihasilkan oleh pemerintah. Dengan demikian, studi kebijakan pendidikan akan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesi sebagai seorang analis kebijakan pendidikan. Bila mengacu pada pendapat seorang ahli analis bernama Dan pada tahun 1981, maka analis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiry dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai. Dalam proses pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah kebijakan. Berdasarkan konteks tersebut, maka sebagai analis kebijakan pendidikan haruslah dapat menghasilkan informasi di bidang pendidikan, di bidang kebijakan pendidikan, yang bisa dipahami oleh publik. Dan saat ini, saya memilih satu fokus penting sebagai dasar pengembangan informasi yang akan saya jelaskan, yaitu tahap-tahap formulasi kebijakan pendidikan. Istilah kebijakan berupaya menjelaskan secara ringkas berbagai tindakan mulai dari mencermati isu atau masalah, merumuskan formulasi, dan memutuskan sampai pada implementasi, monitoring, dan evaluasi. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain dan diformulasikan untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik adalah kebijakan sebagai keputusan tetap, dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan mematuhi keputusan tersebut. Kebijakan pendidikan akan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesi sebagai seorang analis kebijakan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan pendidikan ialah cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilihlah alternatif kebijakan yang terbaik. Tahap proses pembuatan kebijakan. Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang memiliki tahap dan diatur menurut waktu. Rangkaian keputusan dan tindakan tersebut, menurut seorang analis bernama Dan, terdiri dari tahapan sebagai berikut. Jadi tahapan perumusan masalah ini menurut Dan merupakan suatu proses dengan 4 fase yang saling bergantung, yaitu pencarian masalah atau problem search. Biasanya yang didapat adanya setumpuk masalah yang saling terkait, pengumpulan masalah yang saling mengait namun belum terstruktur tadi disebut meta masalah. Yang kedua yaitu pendefinisian masalah, problem definition. Dari setumpuk masalah tadi dapat dipecahkan secara serentak. Namun, harus didefinisikan terlebih dahulu masalah mana yang menjadi masalah publik. Hasil pendefinisian dari setumpuk masalah yang belum terstruktur tadi menghasilkan masalah substantif. Yang ketiga, spesifikasi masalah, problem specification. Dari masalah substantif tadi, kemudian dilakukan spesifikasi masalah dan menghasilkan masalah formal sebagai masalah kebijakan. Yang keempat yaitu pengenalan masalah, problem sensing. Diawali dengan pengakuan atau dirasakannya keberadaan situasi masalah. Situasi masalah dapat dilakukan dengan menemukan dan mengenali masalah. Perumusan kebijakan adalah salah satu tahap penting dalam kebijakan publik. Perumusan masalah merupakan tahap awal dalam proses kebijakan. Dan karenanya sangat menentukan proses kebijakan berikutnya. Merumuskan sebuah masalah secara benar penting dilakukan untuk memecahkan masalah. Agar dapat dirumuskan kebijakan secara benar, masalah kebijakan perlu lebih dahulu dirumuskan secara benar. Ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam mengenali adanya masalah kebijakan. Yaitu 1, A, menyangkut kepentingan masyarakat luas. Yang B, serius di mana suatu situasi dapat diangkat sebagai masalah kebijakan jika situasi tersebut berada di atas ambang toleransi untuk diabaikan begitu saja. C, potensi menjadi serius dalam arti bahwa suatu masalah mungkin pada saat ini belum berkembang cukup serius, namun tetapi dalam jangka panjang akan menjadi sangat serius. Yang D, ada peluang untuk memperbaikinya. Tahapan penyusunan agenda. Tahap ini suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti misalnya, apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang benar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Fase formulasi kebijakan. Tahap ini adalah tahap perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Kemudian tahap adopsi kebijakan. Tahap ini merupakan tahap di mana dari banyaknya alternatif yang ditawarkan, maka sampailah pada tahap kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas penyusun kebijakan.
Sunarko pada tahun 1998 menyatakan bahwa terhadap suatu rancangan yang disepakati harus dipertimbangkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang apakah suatu keputusan yang diambil akan diterima atau tidak. Apabila tidak diterima, maka berarti bahwa rancangan kebijakan tersebut harus dirumuskan kembali atau memang ditolak sama sekali, rejected. Sebaliknya, apabila rancangan itu diputuskan untuk dapat diterima, maka rancangan kebijakan tersebut lalu disahkan dan dilanjutkan dan selanjutnya akan diimplementasikan. Kemudian tahap implementasi kebijakan. Tahap ini merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tahap penilaian kebijakan. Penilaian suatu kebijakan mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Penilaian kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting. Hal inilah yang sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat luas, karena dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan tersebut, akan dapat dikenali tingkat efektivitas suatu kebijakan dan sebagai bahan masukan yang sangat berguna dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah ada atau perumusan kebijakan baru. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan. Masalah dalam formulasi kebijakan pendidikan. Perumusan kebijakan pendidikan merupakan tahap kedua dalam siklus kebijakan pendidikan. Sebagai tahap kedua, formulasi kebijakan dengan sendirinya tidak dapat dilepas dari tahapan agenda setting. Secara fundamental, tahapan ini terjadi tatkala pemerintah mengakui keberadaan masalah-masalah publik dan menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Meskipun sebuah kebijakan telah disahkan, bukan berarti rumusan kebijakan telah bebas dari berbagai permasalahan. Banyak problem yang muncul di sekitar rumusan atau statementnya yang kurang atau tidak jelas. Problematika tersebut bersumber dari beberapa hal berikut ini. 1. Pembuat kebijakan pendidikan kurang menguasai pengetahuan, informasi, keterangan, dan persoalan-persoalan pendidikan, baik yang bersifat konseptual maupun substansial. Yang kedua, yaitu sumber acuan para pembuat kebijakan pendidikan, baik formal maupun tidak formal, berbeda-beda. Oleh karena itu, sikap kompromi atau jalan tengah sering diambil sebagai alternatif untuk mengakomodasikannya. Kenyataan ini yang membuat rumusan kebijakan pendidikan sering mengambang dan tidak fokus. Yang ketiga, yaitu terlalu banyak maupun kurangnya informasi bisa berakibat tidak jelasnya statement kebijakan pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi menyebabkan persoalan-persoalan dan alternatif-alternatif yang dipilih menjadi terlalu sederhana. Sedangkan banyaknya informasi yang menyebabkan para perumus kebijakan pendidikan dihadapkan pada kesulitan ketika bermaksud mensintesakan persoalan dan alternatif yang akan dipilih. Aktor-aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Aktor adalah
orang atau pelaku yang terlibat dalam proses merumuskan formulasi kebijakan yang akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut. Disebut pembuat kebijakan atau policy maker. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut yaitu 1. Legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga administrator, yang keempat partai politik, yang kelima interest group atau kelompok yang berkepentingan, yang keenam organisasi masyarakat, yang ketujuh perguruan tinggi, yang kedelapan tokoh perorangan. Sebelum diakhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun lagi. Makan talas sambil main gitar. Getarannya kuat seperti halilintar. Jangan malas untuk terus belajar, karena belajar membuat kita semakin pintar. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dengan konten yang berbeda dan lebih menarik buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Terimalah salam penutup saya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam kebajikan wita tumtien. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.